Halo, jadi aku kan udah cukup lama ya untuk ngobrol sama peserta dan menjadi pengisi lah dari sebuah materi gitu. Dan beberapa dari mereka tahu nih bahwa progresku sekarang udah menjadi seorang product manager yang dulu awalnya adalah UX researcher gitu. Nah, sehingga pertanyaan mereka tuh biasanya adalah gimana harus jadi seorang product manager, gimana caranya gue bisa masuk ke sana, dan juga mungkin apa sih yang gue lakukan sehari-hari gitu. Bagi mereka kedengarannya untuk menjadi seorang product manager tuh sifatnya kayak prestigious gitu loh mungkin, terus, gajinya juga oke, keren juga namanya gitu ya. Kemudian gue minta aja kalau misalkan, mau tahu lebih dalam tentang product manager, cari aja di online, banyak banget pembahasannya. Dan beberapa dari mereka tapi balik lagi nih ke gue setelah gue bilang coba cari aja di internet gitu. Karena resource-nya mereka kebanyakan pakai bahasa Inggris. Kalau misalkan lihat di online, ya itu banyak banget kok resource bahasa Inggris tentang product manager itu apa gitu. Tapi ketika dia mau cari bahasa Indonesia, itu tuh mainly kayak webinar banget. Jadi kesannya tuh boring, monoton. Kesannya tuh panjang lebar lah pembahasannya. Padahal ya bisa dipersingkat kan. Jadinya, gue ingin mencoba untuk mendeskripsikan seperti apa yang gue lakukan sehari-hari sebagai seorang product manager. Dan let's go! Halo, kenalin nama gue Dani Trisman. Saya adalah seorang product manager. Udah punya pengalaman 2 tahun di bidang produk dan udah membantu beberapa perusahaan seperti Supertex, Microsoft, Skillful, dan juga Navas Indonesia gitu sebagai tempat buat bekerja saat ini. Mungkin gitu aja perkenalan ini nggak sampai panjang karena siapalah saya juga gitu. Jadi ya mungkin langsung aja. Sederhananya sih kalau misalnya bisa dibilang product manager itu adalah seorang yang bikin sebuah produk gitu. Nah produknya apa aja? Macam-macam. Ada dari produk fisik, produk digital yang biasanya sekarang digunain gitu ya. Produk digital juga banyak, bisa dari website, aplikasi, fitur, atau mungkin bahkan sebuah button di aplikasi itu juga bisa jadi itu bagian dari product manager juga gitu. Dan yang pasti bikin penggunanya itu nyaman untuk menggunakan aplikasi dan mencapai tujuannya untuk bisa menyelesaikan masalahnya dia gitu. Nah bisa dibilang kita itu adalah CEO dari si produk tersebut gitu. Jadi kita punya hak untuk melakukan apapun terhadap si produk yang tersebut. Kalau misalkan produk yang mau dibuat seperti ini ya silakan. Kalau misalkan mau dibuat yang lain juga silakan gitu, asalkan ada dalam mendukung, jelas, dan juga ini bermanfaat bagi perusahaan. Ya pasti ketika kita ngebikin sebuah produk, kita tuh di tengah-tengah 3 area. Pertama adalah UX, kemudian ada tech, dan juga bisnis. Kita harus bisa mastiin bahwa dari sisi UX-nya, produk itu harus bisa digunakan dengan nyaman oleh si pengguna. Kemudian kalau dari sisi tech, produk-produk yang mau kita bikin, kadang itu banyak kan konflik sama produk lainnya. Sebagai contoh yang saat ini terjadi di tempat gue adalah, ya kalau misalnya kita bikin produk ini, maka kita akan mempengaruhi produk yang tempat lainnya. Nah makanya kalau misalkan itu terjadi, itu kita harus pikirin seperti apa trade-off-nya. Apakah ini produknya akan memakan produk lain kah? Dan bagaimana dengan orang yang ada di produk lain tersebut? Apakah dia setuju atau enggak dengan apa yang mau kita buat gitu? Nah, yang terakhir, itu adalah sisi bisnis. Yang dipastikan adalah produk tersebut harus membawa keuntungan bagi si perusahaan. Keuntungannya dalam bentuk apa? Macam-macam. Ada mungkin revenue, ada mungkin juga sebuah data atau angka yang bisa kita gunakan untuk menjadi bagian pitching untuk investor gitu. Macam-macam. Yang penting itu adalah matriks yang kita gunain untuk bekerja aja gitu. Kalau misalnya kita lihat dari LinkedIn, itu ada banyak banget profil tentang product manager, dan biasanya kita bisa ngeliat tuh tugas dan tanggung jawabnya apa. Tapi kan banyak banget ya. Nah sebenarnya tuh dari itu semua cuma ada 3 poin utama yang mau ditampilkan gitu. Berdasarkan dari seorang VP produk dari Dropbox gitu ya. Di situ dia udah ngasih tahu bahwa ada 3 hal utama yang jadi tugas dan tanggung jawab seorang product manager. Yang pertama adalah membuat produk yang bagus. Nah, membuat yang produk yang bagus itu seperti apa gitu ya. Jadi kita bisa melalui dengan riset pengguna gitu. Riset penggunanya itu ya macam-macam. Kalau misalnya teman tahu ada riset kualitatif, kuantitatif, ada usability testing, interview, banyak banget lah gitu untuk bisa cari tahu tentang kebutuhan si penggunanya. Kemudian kita juga harus bisa menyatukan seluruh tim untuk membangun sebuah produk. Karena balik lagi, kita sebagai seorang product manager, kita juga bisa membantu gitu untuk memenuhi kebutuhan dari tim untuk dalam ngebikin produk yang kita inginkan gitu. Dan ini yang paling capek menurut gue sih. Karena ya balik lagi, ngomong sama orang tuh lebih capek daripada kita mau ngerjain apapun yang mau kita kerjain. Nah, yang terakhir pasti adalah lakukan iterasi semuanya hingga sesuai dengan kebutuhan. Nah, bisa dibilang ini yang paling menyenangkan buat gue, karena pada momen inilah kita bisa tahu bahwa produk yang kita kerjain ini sesuai dengan kebutuhan pengguna atau enggak. Kita juga bisa tahu dari produk ini apakah mereka suka atau mereka nggak suka itu. Ya karena gue juga basicnya adalah seorang UX researcher gitu. Tapi kalau misalkan mau dibilang ya, ketika kita bekerja sebagai seorang product manager, ya product manager cuma role, bukan jabatan atau posisi. Jadi kalau misalkan meskipun ada namanya manager di sana, itu hanyalah bagian kecil aja lah dari dalam sebuah pembuatan produk gitu. Jadi kita bukan seorang manajer beneran. Jadi kalau misalkan kita mau membuat sebuah produk, maka karena kita CEO-nya dari si produk tersebut, kalau misalkan produknya gagal, salahnya siapa? Di kita. Tapi kalau misalnya kita berhasil, ya itu adalah
keberhasilan kita satu tim semua begitu. Nah, tapi kalau misalkan kita ngomongin tentang si product manager itu lagi gitu ya, untuk di sebuah perusahaan kadang itu nggak cuma butuh satu product manager, tergantung dari si budgetnya perusahaan gitu. Misalkan kalau kita ngomongin Google banyak banget kan produknya, ada Gemini, ada Google Docs, Google Sheet. Product manager itu bukan orang yang di whole entire ecosystem Google itu dia yang ngurusin, karena produknya banyak banget. Tapi kalau misalkan yang kita masih kerja di sebuah startup itu, ya mungkin kebutuhan product manager cuma satu atau mungkin dua gitu maksimal. Itu balik lagi ke kemampuan finansial atau mungkin budget yang dimiliki oleh si perusahaan tersebut untuk membayar si product manager gitu. Karena kan balik lagi, hiring orang itu bagian dari investasi si perusahaan untuk membuat produknya. Jadi ya tergantung perusahaan lah. Jadi kalau misalnya kita kerja, kesulitan dalam bekerja itu kita bisa mencapai North Star Matrix si perusahaan. Perusahaan itu punya tujuan gitu. Tujuan itu yang harus kita capai secara bersama. Misalkan matrix yang ingin dicapai sama si perusahaan adalah ingin mencapai revenue sebesar 1 miliar dalam 1 tahun gitu. Jadi setiap tenaga, pikiran, dan energi yang kita keluarkan untuk bekerja selama 1 tahun dari Januari sampai Desember, ya itu harus mengacu pada apa yang mau kita capai, yaitu adalah revenue sebesar 1 miliar gitu. Nah, tapi kadang kita juga dalam prosesnya tuh nggak cuma sekedar mengerjain sesuatu yang berhubungan sama duit juga, tapi kita juga bisa membantu hal yang lain. Kayak kemarin gue sempat dapat case di mana isunya adalah teman-teman gue ngerjain sebuah project itu lambat banget dan diperlukan sebuah produk untuk membantu mereka bekerja lebih cepat. Ya mau nggak mau gue nanya dulu dong, kan ini nggak sesuai dengan matrix. Ya itu sih balas lagi sama atasan gue, dia bilangin ya emang ini nggak sesuai dengan matrix, tapi dengan membantu teman-teman untuk bekerja lebih cepat, maka yang mau kita capai dan yang mau kita generate revenue-nya itu bisa jadi lebih cepat gitu. Dan jawaban gue sih cukup masuk akal buat gue pada waktu itu. Jadi ya oke, gue kerjain. Jadi macam-macam lah cara untuk bisa kita mencapai matriks tersebut gitu. Gimana sih cara menentukan sebuah produk untuk bisa dibuat gitu ya? Ya pasti balik lagi teman-teman, kita kan mau bikin produk ya, berarti yang pertama adalah kita harus memahami kebutuhan si penggunanya. Kalau misalnya kita nggak paham sama kebutuhan penggunanya, kita nggak tahu apa latar belakang masalah produk, kita nggak tahu siapa menggunakan produknya, terus apa masalah mereka gitu, kebiasaan mereka sehari-hari seperti apa gitu, ya kita nggak akan bisa untuk buat produk tersebut. Jadi banyak banget pertanyaan harus kita ajuin kepada si pengguna untuk membuat produk tersebut sesuai dengan kebutuhan mereka. Karena kita percuma untuk bikin SEO bagus-bagus kalau misalkan produknya juga akan dipakai gitu ya. Jadi setelah kita tahu apapun yang menjadi masalah buat si pengguna, kemudian kita masuk ke tahap selanjutnya, yaitu adalah diskusi. Diskusi biasanya ini adalah setelah kita menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, gue akan mencoba untuk mengumpulkan semua stakeholder yang mungkin akan berhubungan sama masalah yang ada gitu. Misalkan yang bisa terhubung itu ada tech, ada designer, ada marketing, ada business development. Ya maka semua orang dari mereka itu harus gue kumpulin jadi satu, atau mungkin gue ajak ngobrol untuk cari tahu bagaimana pendapat mereka tentang masalah seperti ini gitu. Apa sih yang menjadi masalah, apakah ini memang benar masalah yang ada di lapangan, dan apakah memang ini bisa membantu pekerjaan teman-teman kalau misalkan ini dibuat. Biasanya dalam diskusi ini juga menjadi sesi brainstorming buat gue dan juga tim-tim tech untuk nge-develop produknya mau seperti apa gitu. Karena ya balik lagi, mereka yang punya pengetahuan lebih banyak, kita hanya sebagai seorang product manager kita cuma tahu dasar-dasarnya aja. Biasanya kita juga pengen ngebuat produk yang efektif dan efisien gitu. Kita nggak mau untuk membuat produk yang mungkin bisa makan waktu 1 tahun. Kita mungkin cuma pengen produknya itu dibuat dalam 2 minggu kan, siapa yang mau lama-lama gitu. Jadi sesi diskusi ini membuat gue untuk mengetahui semua proses yang kita lakukan dalam development produk tersebut seperti apa, outputnya hingga pada akhirnya ini selesai. Setelah kita tahu nih apa yang mau kita buat, apa yang mau kita lakukan gitu, masuk ke tahapan selanjutnya, dan itu gue lakukan di hari yang sama biasanya, yaitu dalam membuat roadmap dan juga timeline. Dalam pembuatan roadmap dan timeline biasanya gue cukup agak beda nih. Biasanya kalau misalkan orang ditentuin targetnya adalah harus A, B, C, D, E, gue akan mengembalikan itu kepada teman-teman. Kita udah bekerja, kita udah tua semuanya, dan gue juga pengen masa-masa dari kita untuk punya rasa tanggung jawab sama apa yang udah kita bilang gitu ya di awal. Kalau misalkan ini punya effort tinggi, ya segera diinformasiin. Jadi kita bisa informasiin ke tim yang lain juga bahwa ada delay terhadap masalah di mana-mana. Jadi ini bisa jadi sarana untuk tanggung jawab kita semua untuk kerja. Selain itu gue juga jadi tahu nih apa aja menjadi masalah buat mereka, apa yang mereka lakukan, dan juga bagaimana untuk men-tackle solusi ini ke depannya. Jadi ketika misalkan udah nggak kerja di sana lagi, ya di kantor lain gue juga paham bahwa oh ini proses seperti ini bisa cepet kok di kantor gue yang lama, ini caranya seperti ini gitu. Jadi ya akan ngebantu banget. Tapi ya mungkin bisa dibilang yang gue lakukan ini agak cukup bahaya gitu kalau misalkan company-nya cukup strict sama timeline, deadline gitu ya. Nah setelah roadmap dan timeline ini selesai, kita udah masuk ke tahapan selanjutnya, adalah involving, dimana kita akan berdiskusi secara satu-satu aja terhadap apa yang mau kita lakuin. Misalnya yang gue lakukan adalah oke,
teman-teman dari tech ini udah pada tahu apa yang mau dilakuin karena diskusinya itu berhubungan sama mereka. Backend biasanya udah mulai kerja untuk membuat sistem yang terlebih dahulu. Nah, kemudian di saat yang bersamaan gue akan diskusi sama si desainer mau bikin seperti apa, karena ini yang dilihat sama pengguna tampilannya pertama kali gitu. Nah, selain itu juga desainer kan juga bikin banyak ya, dari lo-fi, hi-fi gitu, dan prototypingnya juga. Jadi harapannya adalah dia cukup paham sama apa yang mau dikerjain. Ya barulah gue ngobrol sama tim-tim lain, mungkin ada BD, ada Ops, ada data juga gitu yang diperlukan untuk pembuatan produk ini. Nah, kemudian setelah semua diskusi yang dilakukan, mulai dari tahapan pertama hingga tahapan ketiga, itu kemudian dijadikan satu ke dalam sebuah dokumen yang dikenal dengan Product Requirement Document atau PRD gitu. Dokumen ini akan menjadi sebuah acuan untuk semua orang ketika bekerja, apa yang mau dilakuin, seperti apa produknya nanti, backgroundnya seperti apa gitu. Semua orang bisa ngebaca di sana. Dan ini juga menjadi satu-satunya bahwa kita bekerja gitu. Emang tugas kita itu adalah buat produk, tapi karena PRD ini menjadi sebuah acuan, maka itu adalah produk kita, si PRD gitu. Agak aneh ya, tapi ya itu realistis. Setelah produk itu udah siap, maka kita akan lakuin testing. Nah, biasanya testing ini ada 2 tahap, testing dari kita dulu, baru testing ke pengguna. Kalau misalkan dari kita, ya kita ngeliat dulu produknya seperti apa gitu, apakah ini sesuai dengan journey-nya, apakah ini yang kita mau gitu. Ya kalau misalkan dari kita ini udah ngerasa, oke ini udah cocok sama yang kita mau, baru deh ini kita kasih ke pengguna gitu. Kalau misalkan pengguna ngerasa, mas ini kayaknya perlu diganti nih, ya udah kita akan balik dulu, iterasi lagi, kita kasih tahu bahwa oke, berdasarkan riset seperti ini, kita ada kekurangan dari si pengguna itu, karena dia bilang seperti ini gitu. Ya udah kita balikin, maka kita akan develop lagi gitu. Hingga pada akhirnya kita ngerasa ini produknya sudah cukup sesuai dengan kebutuhan, maka baru kita rilis ke production. Kalau misalnya kita mau rilis ke production, maka kita udah masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah product launch. Nah, yang bisa aku lakuin di sana adalah gue tanya dulu ke teman-teman yang lain, kadang bisa dari engineer, bisa dari back end gitu. Nah, itu gue harus make sure dulu bahwa mereka udah siap, karena kalau misalnya dari tampilan mungkin semua orang kita bisa ngeliat gitu ya, tapi kalau misalnya dari back end kan itu nggak kelihatan sama mata kita gitu. Jadi itu yang harus pastiin pertama kali. Sebelum itu rilis, maka gue biasanya tuh tarik nafas dulu dalam-dalam, ngucap bismillah gitu ya, semoga produknya ini berhasil dan bisa digunakan sama semua orang. Dan setelah misalkan produknya rilis, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu adalah post production, dimana kita akan makan kintan setiap harinya. Enggak ya, kita ya seperti biasa, mungkin kita cuman WFC, kita kumpul, ngobrol, kasih tahu apa yang udah kita lakukan, kita retrospektif, kita ngeliat masalah apa yang terjadi sebelumnya, cari tahu gimana kita tackle di masa depan, dan mulai melihat data gitu. Nah, dalam melihat data tergantung ya, kadang ada fitur yang mungkin 2 minggu kita udah bisa melihat progresnya, atau mungkin kadang ada yang 2 atau 3 bulan baru ketahuan progresnya seperti apa, apakah dia memakan produk lainnya atau tidak, itu baru kelihatan selama itu gitu. Dan kemudian kita kalau misalkan ada merasa ada hal yang salah, maka kita akan menguji lagi produk tersebut secara berulang, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan si pengguna untuk bisa kita maksimalkan, dan begitu seterusnya. Nah, kalau ditanya tentang pekerjaan seperti apa, ya gue inget banget sih pekerjaan pertama kali gue sebagai seorang product manager gitu, itu ngebikin banner dulu, banner doang, banner gue kayak gitu. Ya mungkin karena gue masih baru dulu ya, jadi seperti itulah kepercayaan yang diberikan. Nah, tapi kini yang gue lakukan tuh udah beda banget. Gue udah mulai bikin banyak banget produk, gue udah bikin otomatisasi email, otomatisasi untuk pengiriman billing, ada juga yang terakhir ini kita mau persiapan dalam ngebikin dashboard untuk company gitu ya, which is ini challenging banget buat gue, dan gue cukup excited untuk bikin ini semua gitu. Ya bisa dibilang tiada hari luar meeting sih, gue akan pasti meeting terus gitu, setiap hari pasti ada meeting. Kita kerjaan adalah diskusi. Emang pada dasarnya product manager managing people untuk bisa nge-build produk tersebut, dan kebanyakan meeting yang gue lakuin itu adalah sama si engineer gitu, karena basically gue bukan engineer, gue adalah seorang UX researcher dan designer dulu sebelumnya, jadi gue punya pengetahuan yang cukup kurang lah di bidang itu. Jadi ya gue make sure sama tech udah sampai mana, seperti apa yang dilakukan, apa sih yang jadi masalah, dan gimana gue bisa ngebantu untuk produk itu bisa lebih cepat di develop gitu. Kalau misalkan gue breakdown kegiatan gue sehari seperti ini, 50%-nya gue pakai untuk meeting, diskusi gitu, 30% untuk ngetik doang. Gue sering banget ngetik di laptop, terus chattingan sama tim di Google Chat karena itu yang gue pakai.
dan nge-review pekerjaan orang lain. Buat gue ngerasa chattingan itu sebenarnya juga cukup penting teman-teman. Jangan terlalu kaku ketika kita bekerja ya. Pasti kadang gue ngobrol, kadang itu cuma chat aja di grup chat, hanya dengan tujuan untuk ya bonding lah ya. Kalau misalnya kita bisa kenal tim kita lebih dekat, kita juga bisa tahu approach apa yang tepat untuk kita bisa ngobrol sama mereka. Dan inilah menjadi salah satu benefit buat gue juga untuk bisa kenal orang lebih baik lagi, kemampuan sosial lebih baik, komunikasi lebih baik gitu. Karena kalau mungkin kita untuk bekerja, biasanya di early stage itu emang fokusnya adalah hard skill-nya kita. Tapi ketika kita udah bekerja untuk ke tahap-tahap selanjutnya, maka yang dibutuhkan adalah soft skill kita. Jadi ya bisa dibilang kerjaan gue sehari-hari adalah ngetik dan juga diskusi gitu. Tapi jangan stres juga teman-teman. Kalau misalnya bilang, wah saya introvert gimana, terus ngobrol sama orang tiap hari. Santai. Gue juga introvert gitu. Jadi ya setelah gue kerja, biasanya gue langsung tutup laptop, gue istirahat, refreshing, lari, ngebalikin recharge energi introvert gue gitu. Gue gak mau ketemu sama orang, dan makanya gue bikin video kayak gini karena gue malas ngobrol sama orang. Tapi kalau misalnya bisa dibilang apakah gue enjoy sebagai seorang product manager, ya jujur gue enjoy banget pekerjaan ini gitu. Gue bisa kenal banyak orang, gue bisa tahu apa yang mereka kerjain, gimana gue bisa bantu mereka, dan gue bisa tahu ya bisa ngembangin soft skill gue banyak banget gitu. Ya gue tuh juga pernah menjadi seorang copywriter, gue pernah menjadi seorang teaching assistant, gue pernah juga ngebantu orang di design dan research juga. Tapi setelah gue masuk ke dalam product manager, jujur ini adalah pekerjaan yang paling exciting buat gue untuk gue lakukan setiap hari gitu. Oh ya, jadi ketika gue masuk ke dalam Nafas, gue menggunakan approach yang berbeda, dan gue rasa dengan approach yang berbeda tersebut kita bisa dapat pekerjaan yang kita inginkan 100% berhasil. Nah, itu seperti apa videonya, nanti bisa ditonton di sebelah sini, dan stay tune untuk video tersebut ya. Bye-bye.